Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Ye Xingyun sudah keluar dari penjara karena membunuh pangeran kecil Tiancheng. Kemudian dia pergi ke Akademi Xinghai. Sesampainya di akademi, dia bertemu dengan Putri Xinghai Luo Yao dan diajak untuk bekerja sama mencari api yang berbeda. Berpindah ke hari yang sudah ditentukan, Ye Xingyun didatangi oleh sang putri. Mereka pun pergi ke Gunung Xinghai. Ye Xingyun pergi bersama kelompoknya. Sesampai di gua, sang putri menuntun Ye Xingyun ke lokasi api yang berbeda. Di lain sisi, Guming pergi menemui seorang pria yang dipanggil Tuan Iblis. Setelah mengorbankan 20 orang, ditambah dengan 3 bawahannya, Tuan Iblis ini memulihkan 40% kekuatan. Dia berhasil membebaskan diri dari rantai yang mengekangnya. Guming dan Tuan Iblis pergi ke tempat api yang berbeda. Di lain sisi, Putri Xinghai yang sudah sampai di tempat tersebut menyuruh Ye Xingyun mengambil sebuah benda yang ada di dahi tengkorak. Merasa ragu, Tao Liu menggantikan Ye Xingyun mengambil benda tersebut. Dan akhirnya, Tao Liu malah terbakar. Ternyata, Putri Xinghai sudah menipu kelompok Ye Xingyun. Ye Xingyun yang marah mencoba menyerang sang putri. Akan tetapi, sang putri sudah mendapatkan Hat Yankin dari tengkorak tersebut. Dia menjadi sangat kuat. Hat Yankin ini terhubung dengan 3 api yang aneh. Pada akhirnya, Ye Xingyun dikalahkan. Setelah itu, Tuan Iblis sudah berada di sana. Di masa lalu, ayah Tuan Putri rela membunuh ibunya karena perintah dari Tuan Iblis. Dengan kebencian tersebut, sang putri maju menyerang. Sesaat, dia melihat seseorang yang berada di samping Guming. Sang putri berkata, "Apakah kau iblis?" Tuan Iblis itu bertanya balik, "Apakah kau putri boneka?" Dengan cepat, Tuan Iblis maju menyerang. Dia berkata, "Kau bahkan merebut 3 api aneh milikku. Xinghai Luo Yao, kau sangat berani." Di sisi lain, sang putri mempersiapkan kekuatannya. Api yang aneh keluar dari kedua tangannya. Tuan Iblis menghayunkan pukulan ke arah sang putri. Pukulan itu mengenainya. Akhirnya, sang putri terpental karena serangan yang sangat kuat dari Tuan Iblis. Di lain sisi, Tuan Iblis tertawa. Dengan tangan masih dalam posisi meninju, dia berkata, "Apakah kau tidak takut kalau aku akan menghancurkan kekaisaran Xinghai?" Sang putri memaksakan senyum. Dia berkata ke pria iblis, "Omong kosong." Pria iblis itu menjawab, "Kalau begitu, aku akan membunuh ayahmu." Pria iblis mengancam sang putri. Akan tetapi, sang putri pun menjawab, "Bunuh saja. Jika kau membunuhnya, aku akan sangat berterima kasih padamu." Pria iblis mengarahkan tangannya ke arah sang putri, lalu berkata, "Bagus. Karena kau telah mengambil 3 api anehku, aku akan memenggal kepalamu dan mengambil api tersebut darimu." Diperkenalkan, pria iblis ini bernama Guini. Dia berada di urutan ke-11 dalam daftar benteng Bahuang. Dia dijuluki Raja Iblis dengan jiwa bela diri ganda. Kekuatan sebelumnya tidak diketahui. Saat ini kekuatannya turun ke alam Wuhang. Guini mengeluarkan senjatanya. Senjatanya ini adalah jiwa bela diri Guini. Setelah mengeluarkan senjata, Guini mengeluarkan teknik. Dia memutar-mutar senjatanya. Sebuah kekuatan keluar dari putaran senjata tersebut. Setelah selesai mempersiapkan tekniknya, dia menebas ke depan sambil berteriak, "Mati kau!" Wajah Guini sangat menyeramkan. Dia sangat percaya diri dengan kekuatannya saat ini. Dia percaya kalau dia tidak akan kalah dari sang putri yang memiliki 3 api aneh. Teknik pedang yang dikeluarkan oleh Guini memunculkan sesosok ular berwarna ungu. Ular tersebut mengarah ke sang putri. Di lain sisi, sang putri yang tidak bisa melawan, dia terkena serangan langsung dari Guini. Serangan itu menyebabkannya terpental, menabrak dinding gua. Dinding gua yang kuat sampai hancur karena benturan tubuh sang putri. Darah dari mulutnya keluar. Sang putri bergumam, "Aku belum sepenuhnya memahami kekuatan dari 3 api yang aneh. Jadi aku belum bisa melawannya." Sang putri mengusap darah dari mulut. Dia mencoba melarikan diri dari tempatnya saat ini. Guini yang melihat itu, dia tidak tinggal diam. Dia bergerak, pergi mengejar sang putri yang melarikan diri, sambil berkata, "Kau ingin kabur?" Gerakan yang sangat cepat dikeluarkan oleh sang putri. Di belakangnya, Guini masih mengejar. Sang putri terus berlari, keluar dari gua. Dia melompat melewati Puit Blim. Merasakan aura sang putri, Puit Blim berkata, "3 api yang aneh. Apakah api itu ditelan oleh manusia lemah ini? Sayang sekali." Puit Blim bergegas pergi, mengejar sang putri. Dia berkata kepada kelompoknya, "Ayo kejar dia." Doomsday Blim dan Murong Yuan mengikuti Puit Blim. Guini yang melihat Puit Blim dan Doomsday Blim, dia bergumam,
Ternyata ini kelompok api yang aneh, yang sudah berubah menjadi manusia. Wanita di sebelahnya juga adalah api yang aneh. Ini benar-benar keberuntungan. Kembali ke dalam gua. Sebelumnya, Guming menunggangi Ghost Sword Beast milik Guini. Mereka masih berada di dalam. Di sana juga ada kelompok Isingyun. Ghost Sword Beast meneteskan air liur. Seketika, lidahnya dijulurkan dan mengikat leher Guming. Guming yang tidak mengerti apa yang dilakukan oleh Ghost Sword Beast, dia berkata, "Aku adalah tangan kanan tuanmu, jadi kau tidak boleh memakanku. Makan saja orang lain jika kau mau." Monster itu tidak mempedulikan perkataan Guming. Dia semakin bersemangat untuk memakannya. Raungan dikeluarkan oleh monster tersebut. Dia bersiap untuk melahap Guming. Di lain sisi, Ye Xingyun dipapah oleh Gaodong. Saat ini dia sudah sadar. Ye Xingyun berkata, "Kau pergi saja dulu. Aku akan menyusulmu nanti." Ye Xingyun mulai berdiri tegak. Dia melepaskan tumpuan dari bahu Gaodong. Gaodong yang masih khawatir dengan Ye Xingyun, dia berkata, "Tidak, ayo kita lawan bersama-sama." Ye Xingyun memanggil Sang Ji dan menyuruhnya membawa Gaodong dari tempat mereka saat ini. Ye Xingyun merasakan bahaya yang akan datang. Saat ini, dia melirik ke belakang, melihat Ghost Sword Beast sambil berkata, "Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Jika kalian di sini, kalian akan menjadi penghalang bagiku." Ghost Sword Beast sangat senang melihat kelompok Ye Xingyun. Di lain sisi, Gaodong yang bersemangat, dia mengangkat palu Hodian dan berteriak, "Saudaraku, biarkan aku membantumu." Sebuah pukulan mendarat di leher Gaodong, yang membuatnya pingsan. Itu adalah pukulan yang dikeluarkan oleh Sang Ji, agar Gaodong tidak ikut bertarung. Setelah dia pingsan, dia dibawa pergi oleh Sang Ji sesuai dengan perintah yang diberikan oleh Ye Xingyun. Di lain sisi, Ye Xingyun maju, menyerang Ghost Sword Beast. Pedang tanpa ampun diarahkan ke monster tersebut. Akan tetapi, monster tersebut berhasil menghindarinya. Hal itu membuat Ye Xingyun terkejut. Sesuatu yang tidak terduga terjadi. Monster itu berbalik memberikan serangan kepada Ye Xingyun, yang membuat Ye Xingyun berputar. Dia menatap monster itu sambil berkata, "Binatang, kau cari mati." Wajah Ye Xingyun sangat tegas. Dia memegang pedang. Di saat yang sama, pagoda pemurnian 9 lantai dikeluarkan oleh Ye Xingyun. Dia juga bergabung dengan tubuh naga aus darah. Mata Ye Xingyun mengeluarkan sinar merah. Aura darah dari tubuhnya keluar. Dia berteriak, "Darah!" Ghost Sword Beast langsung ketakutan. Dia melihat Ye Xingyun seperti binatang pemangsa yang akan menelannya kapan saja. Ghost Sword Beast langsung berlari terbirit-birit. Dia benar-benar sangat ketakutan. Di lain sisi, Ye Xingyun sepertinya tidak sadarkan diri. Akal sehatnya sudah dikendalikan. Dia kembali berkata, "Darah!" Berpindah keluar gua. Gaodong saat ini sudah sadar. Dia menatap pintu gua dan berkata, "Sang Ji, kau... Mengapa kau menjatuhkanku? Apakah saudara Ye baik-baik saja?" Sang Ji menjawab, "Guru pasti baik-baik saja." Merasakan sesuatu yang kuat datang, Sang Ji dan Gaodong bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut. Orang yang datang itu adalah sang putri. Dia terlempar keluar. Setelah lemparan itu, Guini juga berjalan keluar. Melihatnya keluar, sang putri berkata, "Setelah keluar dari pedalaman gua, aku lebih leluasa menggunakan kekuatanku. Basis kultivasimu belum pulih. Apa kau sekarang bisa melawanku?" Sang putri melayang. Di saat yang sama dia menerobos ke alam buhang. Merasa kekuatannya sudah meningkat, sang putri tersenyum ke Guini. Dia berkata, "Iblis bodoh." Kekuatan keluar menyelimuti tubuh sang putri. Guini yang melihat itu, dia berkata, "Hat Yankin, inikah manfaat yang diberikan oleh Hat Yankin? Awalnya itu milikku." Sebuah kekuatan berwarna biru datang ke arah Guini. Melihat hal itu, dia tersenyum dan mengatakan, "Akhirnya datang juga." Kekuatan berwarna biru terus mengalir ke arah Guini. Point Flame yang dilewati oleh kekuatan biru, dia berkata, "Ilusi?" Wajah Point Flame terkejut. Sesaat terdengar suara, ilusi tanpa distorsi. Setelah suara itu terdengar, kekuatan ilusi mengelilingi Point Flame beserta kelompoknya. Di dalam ilusi itu juga ada Putri Xinghai. Di sana juga muncul 2 orang. Mereka berteriak, "Tutup!" Salah satu dari kedua orang itu adalah Huan. Dia berjalan maju dengan temannya. Sesaat, teman Huan berlutut di depan Guini. Sambil menakupkan tangan, dia berkata, "Murid ini menyembah Raja Iblis." Menyadari sesuatu, orang tersebut menoleh ke Putri Xinghai. "Apakah tubuh Suan Yinmu sudah hilang?" Pria tersebut berkata ke sang putri, "Itu tidak hilang, tapi berevolusi menjadi tubuh Yuan Xuan."
Senyum sang putri cukup menakutkan. Wajah yang dulunya feminim mulai tergantikan. Lelaki yang sebelumnya bertanya ke sang putri, saat ini mengeluarkan jiwa bela diri ular dengan banyak kepala. Sungguh serigala bermata putih. Sial! Pria tersebut sangat kecewa dengan perilaku sang putri. Dia tidak menyangka kalau sang putri akan mengkhianati mereka. Sang putri pun tidak tinggal diam melihat serangan yang dikeluarkan oleh pria tersebut. Merasa kondisi mereka tidak bagus, sang putri menoleh ke belakang. Di sana ada Puit Blim dan kelompoknya. Apa yang kalian lakukan? Ayo kita lawan mereka bersama. Kita semua adalah api yang aneh. Wajah sang putri sangat khawatir. Dia kembali berkata, kalian jangan memusuhiku. Jika kita tidak bekerja sama, kalian harus tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Perkataan yang dikeluarkan sang putri membuat Puit Blim berpikir. Kemudian, dia berkata ke Doomsday Blim, kau urus ilusionis. Kunci untuk menghadapi ilusionis adalah memecahkan ilusinya. Doomsday Blim bergerak di sekeliling Puit Blim. Dia berkata, baik tuan. Setelah mendengarkan perintah Puit Blim, Doomsday Blim bergegas melaksanakannya. Berpindah ke pedalaman gua. Terlihat, Ye Xingyun seperti hewan buas. Dia menggigit tubuh Ghost Sword Beast. Merasakan kekuatan yang meluap-luap, Ye Xingyun meraung ke langit. Sepertinya kesadaran Ye Xingyun masih belum pulih. Sebuah sayap tulang keluar dari punggungnya. Sayap bersinar, memancarkan cahaya merah. Aku ingin darah! Ye Xingyun masih terobsesi dengan darah Ghost Sword Beast. Sesaat kemudian, sebagian besar dari tubuh Ghost Sword Beast sudah dimakan oleh Ye Xingyun. Akan tetapi dia masih belum puas dengan darah yang dia konsumsi. Sebuah gumpalan api melayang ke arah Ye Xingyun. Setelah mengelilinginya, gumpalan api memasuki tubuh Ye Xingyun. Hal itu membuatnya tersadar. Mata Ye Xingyun yang berwarna merah darah saat ini kembali seperti sedia kala. Wajah Ye Xingyun sangat terkejut. Kekuatan api yang sebelumnya masuk saat ini menyelimuti tubuh Ye Xingyun. Sakit yang hebat dirasakan olehnya. Sesaat kemudian, transformasi tubuh naga haus darah terlihat berbeda. Warna lengan Ye Xingyun yang sebelumnya merah darah saat ini berubah menjadi warna silver. Begitu juga dengan sayapnya. Sayap yang sebelumnya berwarna putih mengeluarkan cahaya merah saat ini berubah menjadi warna perak dengan cahaya putih yang menyelimuti. Dikatakan perubahan pada tubuh Ye Xingyun adalah pengikat jenis ganda. Seiring perubahan, sebuah kekuatan keluar dari tubuh Ye Xingyun dan menghancurkan batu yang ada di sekeliling gua. Di saat yang sama, Ye Xingyun tidak sadarkan diri. Dia terjatuh di antara reruntuhan batu gua yang hancur. Hingga reruntuhan itu mengubur tubuh Ye Xingyun. Setelah kejadian itu diperlihatkan, Ye Xingyun sedang bertarung melawan Ghost Sword Beast. Pedang tanpa ampun ditancapkan pada tubuh monster itu. Darah terciprat ke sekelilingnya. Ghost Sword Beast masih terus menghindari Ye Xingyun dan berusaha melepaskan pedang yang menancap di atas tubuhnya. Melihat cipratan darah, Ye Xingyun kembali terobsesi dengan darah tersebut. Matanya bersinar merah. Akan kuhisap darahmu. Dengan wajah predator, dia melihat Ghost Sword Beast sebagai makanan yang sangat lezat. Ghost Sword Beast mencoba menyerang Ye Xingyun. Dia tidak ingin dianiaya tanpa melawan. Ye Xingyun yang menyetabilkan diri merasakan perlawanan dari monster tersebut. Dia tersenyum. Hal itu membuat Ghost Sword Beast kembali melarikan diri. Di belakangnya, Ye Xingyun terus mengejar. Dia berteriak, "Jangan lari! Aku akan menghisap semua darahmu." Berpindah ke tempat lain, seseorang berkata, "Xingha Luoyao benar-benar wanita yang kejam dan tidak memiliki hati." Temannya menjawab, "Kita tidak bisa mengetahui hati seseorang." Di atas panggung, Huang memperlihatkan seorang laki-laki dalam keadaan berlutut dengan tangan terikat. Dia berteriak kepada orang-orang. Melihat sang kaisar akan dibunuh secara tragis, orang-orang di sini sangat peduli. Berbeda dengan anaknya yang tidak peduli. Ini adalah metode yang digunakan Huan dan kelompoknya untuk memancing sang putri Xinghai keluar dari persembunyian. Orang yang tangannya terikat adalah sang kaisar, yang juga adalah ayah dari putri Xinghai. Tampaknya putri Xinghai berhasil meloloskan diri dari pengepungan Guini dan kelompoknya. Huan terus menjelek-jelekan sang putri, yang membuat orang-orang sangat membencinya. Di atas panggung, Guini sangat kesal. Sambil memegang leher kaisar, dia berkata, "Sungguh malang sekali, putrimu mengatakan bahwa kau bukan lagi ayahnya. Jika aku membunuhmu, dia tidak akan peduli." Mendengar apa yang dikatakan Guini, kaisar menjawab, "Semua ini salahku. Semua itu aku yang melakukannya." Kaisar menyesali kesalahan yang telah dia perbuat di masa lalu. Kembali ke masa lalu, ingatan masih teringat jelas. Pada kejadian masa lalu, Kaisar membunuh permaisuri yang tidak lain adalah ibu dari putri Xinghai.
Orang-orang yang mengingat kejadian tersebut merasa kalau kaisar pantas mendapatkannya. Mereka juga mendengar kalau sang kaisar tega membunuh saudara-saudaranya demi tahta. Pada akhirnya, dia juga rela membunuh istrinya sendiri. Sesaat kemudian, seseorang memandang keluar pintu gerbang. Lihat, seorang kaisar yang agung. Pada akhirnya, dia mati mengenaskan. Orang tersebut memandangi kepala kaisar yang digantung di pintu masuk ke kekaisaran. Jauh di atas menara kediaman kaisar, terlihat seseorang. Dari kejauhan, bisa dilihat seseorang yang sudah kita kenal. Orang ini mengenakan pakaian berwarna ungu. Dia adalah Putri Xinghai. Sang putri menatap ayahnya yang sudah dieksekusi mati. Sebuah token dipegang oleh sang putri. Belum diketahui itu token apa. Setelah menatap ke wilayah kekaisaran, sang putri bergumam, "Aku harap kau tidak mati, dan aku juga berharap bisa melihatmu lagi di masa depan. Pada saat itu, aku adalah permaisuri, dan kau adalah rajaku. Itu adalah kompensasiku kepadamu." Kira-kira siapa yang dimaksud sang putri ya? Setelah memandangi tempat tersebut, sang putri menarik diri. Dia bergegas pergi. Berpindah ke tempat lain, wilayah kekuasaan kuil iblis Sang. Tempat tersebut dipenuhi dengan batu besar yang menjulang tinggi. Sebuah suara terdengar. "Kami mohon kepada guru untuk menerimaku sebagai murid." Di sebuah pintu batu, seorang pria tua keluar. "Xingming, bukankah semua orang di Akademi Xinghai kembali ke benteng? Mengapa kau datang ke tempat kecilku dan tidak bersenang-senang di kota kekaisaran?" Pria tua itu berkata sambil meneguk minumannya. Terlihat Xingming berlutut di depannya. Dengan wajah pucat dia berkata, "Saudaraku, jangan bermain-main denganku. Kekaisaran Xinghai sudah tidak ada lagi. Aku satu-satunya orang yang bisa melarikan diri." Pria tua itu menatap Xingming. "Saudaraku, jangan sedih. Aku hanya bercanda denganmu. Bagaimanapun, kau menyelamatkanku saat itu." Merasa saudaranya tidak menolak permintaannya, Xingming mengangkat wajah dan menatapnya. "Ngomong-ngomong, basis kultivasimu sudah meningkat lagi." Wajah Xingming sangat senang. Berpindah ke sebuah reruntuhan. Di sana terdapat banyak orang yang sedang mencari sesuatu. Dua orang di antara mereka adalah Gaodong dan Sang Jie. Mereka berdua bersikeras mencari jejak Ye Xingyun. Sang Jie sangat khawatir dengan keadaan gurunya. Akan tetapi, Gaodong meyakinkan kalau Ye Xingyun pasti baik-baik saja. Saat ini, Sang Jie sudah menjadi patriark. Dia memerintahkan bawahannya untuk mencari Ye Xingyun. Mereka sudah mencari selama sebulan. Seorang bawahan melapor, "Patriark, kekaisaran Xinghai telah pulih. Sekarang Xingming adalah kaisar Xinghai, dan kuil iblis Sang menjadi pendukung kekuatan tempurnya." Laporan tersebut membuat Gaodong dan Sang Jie merasa terkejut, tapi mereka tidak terlalu mempedulikannya, dan kembali mencari jejak Ye Xingyun di reruntuhan. Bawahan Sang Jie kembali berkata, "Tapi Patriark, bukankah kuil iblis Sang memiliki masalah dengan guru Anda?" Wajah Sang Jie seketika berubah. Dia baru mengingat hal tersebut. Reaksi yang diperkirakan oleh bawahan Sang Jie tidak terjadi. Sebelumnya, mereka berpikir kalau Sang Jie akan waspada. Akan tetapi, dia malah tersenyum dan tertawa. Hal yang paling utama dalam kepala Sang Jie adalah menemukan gurunya. Gaodong, yang ada di samping Sang Jie, dia menepuk batu dan berkata, "Saudaraku, aku tahu kau di sana. Jangan bersembunyi." Berpindah ke tempat lain. Sebuah kipas berwarna hitam dihayunkan. Di saat yang sama, suara terdengar. "Raja Kasim." Seorang pria membawa kipas. Dia menoleh. Mereka berdua adalah laki-laki. "Tapi kok mesra gitu ya?" Pria yang dipangku oleh Raja Kasim berkata, "Sebagai seorang kaisar, seharusnya aku sangat bersemangat. Tetapi, aku tidak memiliki kekuatan atau pengaruh apapun, sehingga aku harus melakukan segalanya." Raja Kasim menekarkan wajahnya. Dia berbisik, "Kaisar, jangan katakan itu lagi. Jangan sampai Penatua Nasional mengetahuinya." Wajah Kaisar langsung memerah. Dia tersentak. "Penatua Nasional? Dia lagi. Aku sangat membenci orang itu." Di saat yang sama, seorang prajurit masuk ke tempat Kaisar. Dia berlutut dan melapor. Kedatangan prajurit yang mendadak membuat Kaisar marah. Dia berteriak ke prajurit yang datang. Prajurit itu mengatakan, Penatua Nasional ingin menanyakan cara menangani Cao Yixiao. Kipas yang digunakan untuk menunjuk prajurit oleh pria yang dipanggil Raja Kasim. "Cao Yixiao tidak memiliki mata, jadi bunuh jika kau ingin membunuhnya. Toh dia juga pantas mendapatkannya." Raja Kasim memerintahkan prajurit itu. Sang prajurit menakupkan tangan, kemudian dia pergi melaksanakan perkataan Raja Kasim. Kaisar melirik Raja Kasim. Dengan wajah memerah dia mengatakan,
kalau dia belum mampu berkata seperti Raja Kasim. Belum lama berselang, terdengar suara ribut-ribut di luar. Setelah itu, prajurit di depan kediaman kaisar terpental. Sepertinya seseorang sedang menyerang. Tembok bangunan dihancurkan. Terlihat bayangan seseorang yang tidak asing. Raja Kasim menunjuk ke orang tersebut. Dengan penuh amarah dia berteriak, "Lancang!" Kaisar memerintahkan Raja Kasim untuk melawan orang yang menerobos masuk. Raja Kasim mengeluarkan jiwa bela diri, ular hijau. Dia maju menyerang. Seketika, sebuah tangan mendarat pada leher Raja Kasim. Hal itu membuat wajah Raja Kasim langsung memucat. Jiwa bela diri ular juga dicekik oleh tangan raksasa. Dengan terbata-bata, Raja Kasim menanyakan siapa orang yang menyerangnya. Tidak lain dan tidak bukan, orang ini adalah Ye Xingyun, sang dewa perang, tapi di masa lalu. Dia kembali muncul, rambutnya tumbuh lebih lebat dari yang sebelumnya, wajahnya terlihat lebih dewasa. Kaisar yang mendengar nama Ye Xingyun langsung terkejut, hingga menjatuhkan gelas yang ada di samping tangannya. "Itu kau! Kau benar-benar Ye Xingyun!" Xing Ming berdiri, dia berteriak ke Ye Xingyun. Di lain sisi, Ye Xingyun masih mencekik leher Raja Kasim. Mendengar teriakan Xing Ming, Ye Xingyun menoleh. "Ya, aku Ye Xingyun. Kenapa?" Ye Xingyun menjawab sambil melemparkan Raja Kasim ke sampingnya. "Ye Xingyun, kau membunuh anakku. Tian Cheng adalah satu-satunya ahli warisku, tapi kau membunuhnya." Wajah Xing Ming sangat terkejut melihat Ye Xingyun. Setelah itu, dia memerintahkan bawahan untuk menangkap Ye Xingyun. Di lain sisi, Ye Xingyun tidak mempedulikan perkataan Xing Ming. Dia malah menanyakan di mana keberadaan Xinghai Luoyao. Xing Ming berteriak, "Kenapa aku harus memberitahumu tentang keberadaan wanita jalang itu?" Ye Xingyun yang sebelumnya berada di depan Xing Ming, saat ini sudah berada di sampingnya. Telunjuk Ye Xingyun diarahkan ke pelipis Xing Ming. Cahaya muncul dari ujung jarinya. Dia berkata, "Di mana Xinghai Luoyao?" Keringat pada wajah Xing Ming bercucuran. "Akan kukatakan." Xing Ming menjawab dengan terbata-bata. Dia ketakutan setengah mati. Keringat masih bercucuran hingga membasahi lantai. Dia mengatakan kalau Xinghai Luoyao pergi dari kekaisaran Xinghai, dan orang-orang Akademi Xinghai juga pergi. Ye Xingyun mulai berpikir, tanpa diduga, aku sudah koma dalam waktu yang cukup lama. Di lain sisi, Xing Ming terjatuh di kursi. Dia mengusap keringat pada wajahnya. Pria tua yang ditemui Xing Ming di kuil iblis sang saat ini muncul di hadapannya. Dia menanyakan, kemana para prajurit kekaisaran? Pria tua itu adalah penatua nasional. Xing Ming menunjuk ke suatu arah sambil menanyakan kalau orang tersebut adalah Ye Xingyun dan meminta penatua nasional membantu membunuhnya. Xing Ming mengatakan kalau Ye Xingyun ini sudah memprovokasi penatua nasional, mengatakan kalau Ye Xingyun sudah menghinanya. Wajah penatua nasional langsung memerah, urat di kepalanya keluar. Akan tetapi, dia berusaha menahan amarahnya. Penatua nasional berkata, jangan marah. Aku tidak boleh gegabah. Aku harus tenang. Jika hati tidak tenang, orang akan bergerak dengan gegabah. Itu akan melukai tubuh dan tulang." Penatua nasional berusaha menenangkan pikirannya.